Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba belajar apa yang namanya Spanning Tree Protocol, atau teman-teman mungkin bisa dengan STP gitu ya teman-teman. Itu adalah Spanning Tree Protocol. Nah, di sini sudah terlihat bahwa topologinya di sini ada switch 1, switch 2, lalu terhubung dengan FA01 di masing-masingnya. Lalu di sini di switch 1 terhubung pada komputer, yaitu namanya PCA dengan IP-nya 172.168.1.1, dan di switch 2 juga di sini ada PC dengan nama PCB dengan IP-nya 172.168.1.2. Gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita belajar Spanning Tree Protocol, kita akan mencoba menggunakan sebuah kasus ya teman-teman. Oke, misalkan di sini bahwa kabel FA01 ini saling terhubung dari switch ke switch, itu putus misalkan, atau misalkan gara-gara dimakan tikus atau dipotong sama orang lain, atau mungkin ada yang ngerusakin ya, pokoknya mati ya teman-teman kabelnya. Otomatis bahwa PCA sekarang tidak bisa berkomunikasi dengan PCB karena sudah tidak ada penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, di sini misalkan kita menambahkan kabel yang baru, atau kita sebut juga dengan kabel cadangan, yaitu terhubung pada FA02 misalkan ya. Kalau di sini juga FA02 gitu ya teman-teman. Nah, jadi otomatis misalkan FA01 ini mati, itu bisa menggunakan kabel yang FA02 ini. Gitu ya teman-teman. Jadi otomatis bahwa PCA sekarang bisa komunikasi lagi dengan PCB. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk yang si FA01 nya ini masih menyala ya teman-teman? Itu akan terjadi yang namanya looping. Looping. Nah, apa looping itu? Looping itu adalah paket yang muter-muter di jaringan ya teman-teman. Itu adalah looping. Nah, misalkan di sini kita bikin contoh kasusnya untuk looping itu. Misalkan di sini PCA akan melakukan ping ke PCB. Lalu paket akan dikirimkan ke switch. Nah, dari switch di sini akan di broadcast yaitu ke FA1 dan juga ke FA2. Nah, di sini di switch akan dikirim ke PCB, lalu dikirimkan kembali ke switch 2, lalu dikirimkan kembali ke switch 1. Di switch 1 akan membroadcast lagi ke sini. Nah, gitu ya teman-teman, pokoknya muter-muter di sini pusing ya teman-teman. Itu adalah looping. Nah, untuk berhentinya itu sampai switchnya ngehang atau sampai switchnya down, baru paket itu berhenti. Gitu ya teman-teman, itu untuk looping. Nah, agar tidak di looping, misalkan di sini sudah ada FA-nya atau kabel FA2-nya, itu salah satu dari switchnya atau dari portnya itu diblokir ya teman-teman. Jadi ketika PCA ingin mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch dikirimkan ke FA01, lalu di switch 1 akan di broadcast ke FA02, tapi ini diblokir jadi tidak bisa. Jadi dari FA1 baru bisa sampai ke PCB. Jadi tidak ada yang namanya looping. Kalau tadi ini dibuka, maka di sini akan dikembalikan lagi ke switch 1. Agar tidak di looping, misalkan di sini sudah ada F atau kabel FA2-nya. Agar tidak terjadi, oh maaf ya, ini agak jelek pembuatannya. Agar tidak terjadi looping, itu dari port kabelnya itu diblokir ya teman-teman. Jadi ketika saat PCA akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch akan diarahkan kepada FA01, lalu di switch 1 juga akan di broadcast ke FA02, tapi kan ini diblokir ya teman-teman. Jadi tidak bisa. Jadi dari FA2 tidak bisa, kalau di FA1 itu baru sampai ke PCB karena tidak diblokir.
Jadi tidak ada yang namanya looping. Kalau misalkan ini dibuka FA02 ini, maka di sini akan dikembalikan lagi ke switch 1, lalu di switch 1 akan di broadcast lagi ke FA1, lalu ke PC A. Jadi yang paket dari PC1 ini akan di broadcast lagi. Pokoknya muter-muter ya teman-teman kalau misalkan ini FA02 tidak diblokir. Bakal muter-muter kayak gini pokoknya bolak-balik ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, agar tidak terjadi itu makanya di salah satunya harus diblokir ya teman-teman. Nah, itu yang namanya spanning tree. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk menentukan spanning tree tersebut itu ada teorinya. Seperti itu ya teman-teman, itu untuk spanning tree tersebut. Pada video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi spanning tree protokolnya. Yaitu kita akan mencoba menentukan blocking portnya yang seperti tadi ya teman-teman. Yang di sini, yang di salah satunya itu di blocking. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya STP atau Spanning Tree Protocol. Kita coba bikin topologinya ya teman-teman. Kita masukkan misalkan di sini mempunyai 3 switch, kita pakai yang 2960. Misalkan seperti itu, lalu di sini kita ganti namanya dulu ya teman-teman. Menjadi switch 1, switch 2. Lalu di sini ada switch 3 ya teman-teman. Oke, lalu kita hubungkan kabelnya dari switch 1 ke switch 2, dari switch 2 ke switch 3, dari switch 3 ke switch 1. Oke, sebelum itu kita akan mencoba matikan lampu LED-nya. Di sini karena saya sudah matikan, jadi sudah mati. Di sini saya akan mencari atau memberitahu caranya bagaimana ya. Kalian ke option, preference, lalu ini ya yang ada tulisan show link like, kalian matikan ya teman-teman. Nah, jadi kalau dimatikan ini lampu yang ini contohnya teman-teman. Di sini saya nyalakan, ada lampunya ya teman-teman. Jika saya matikan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak ada lampunya ya teman-teman. Atau sudah tidak nyala. Nah, topologi ini itu membuat lingkarannya ya teman-teman. Meskipun ini terbentuk segitiga, tapi itu akan menjadi lingkaran. Karena paket yang dikirimkan akan bolak-balik itu ya teman-teman. Nah, di spanning tree protokol itu ada di salah satunya yang terblokir ya teman-teman. Jadi agar paketnya tidak looping atau tidak bolak-balik atau berputar-putar di dalam jaringan, itu harus salah satunya diblokir ya teman-teman, agar tidak terjadi looping. Oke. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar teori blocking port pada topologi ini ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat topologi 3 switch ini. Namun sebelum itu kita akan mencoba menentukan teori blocking portnya ya teman-teman. Jadi untuk memblocking port yang akan diblocking gitu ya teman, kita langsung masuk pada sini. Di sini kita akan mencoba belajar teorinya. Nah, di sini ada 3 buah switch seperti biasa. Bahwa di sini adalah switch 1, lalu di sini adalah switch 2, di sini switch 3 dengan MAC address. Misalkan di sini ada AA, misalkan di sini BB, di sini CC. Teman-teman tahu ya bahwa heksadesimal itu dari 1 sampai F, yaitu misalkan di sini 1 sampai 10 angka. Nah, dari A sampai F itu dimaksudnya adalah angka juga ya teman-teman. Jadi A itu 10, B itu 11, C itu 12. Maaf. A itu 11, B itu 12, C itu 13 ya teman-teman. Di sini hapus dulu agar tidak pusing. Nah, dan D itu
14 ya teman-teman. Dan terakhir sampai F ya teman-teman. Itu untuk hexadesimal. Teman-teman harus ingat itu ya teman-teman. Oke, kita coba hapus. Misalkan di sini kita mempunyai 3 switch yang ini ya teman-teman, yang switch 1, switch 2, switch 3. Sebelum kita mengkonfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya root bridge ya teman-teman. Root bridge seperti ini penulisannya ya teman-teman. Root bridge ini adalah raja ya teman-teman, bisa sebut aja raja ya teman-teman. Kita harus mencari dari switch ini yang namanya raja. Oke, untuk mencari root bridge itu kita harus cari dari sini ya teman-teman. Kita tulis B aja, yaitu bridge. Oh, lengkap aja ya teman-teman. Bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID itu lihat dari priority-nya. Priority. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, agak jelek. Priority. Nah, untuk default semua switch itu priority-nya adalah 3, 2, 7, 6, 8 ya teman-teman. Karena sama priority-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencari yang namanya MAC address. MAC address gitu ya teman-teman. Jadi untuk mencari root bridge itu harus mencari priority. Karena priority-nya sama, kita harus mencari dari MAC address-nya. Kita coba hapus lagi ya teman-teman. Oke, kita coba hapus. Mungkin semuanya saja dihapus ya teman-teman. Setelah mencari root bridge, kita akan mencoba dengan MAC address-nya adalah AA. Di sini adalah BB. Di sini adalah CC. Nah, untuk mencari root bridge itu dilihat dari priority terkecil. Karena priority-nya sama, kita akan cari dari MAC address yang terkecil. Nah, di sini MAC address yang terkecil adalah AA. Karena AA adalah 11 dan untuk BB itu yaitu 12 dan untuk CC itu yaitu 13. Oh, maaf ya teman-teman, ini seharusnya AA itu 10, BB itu 11, CC itu 12 ya teman-teman. 10, 11, 12. Gitu ya teman-teman. Oke, kita coba hapus lagi. Nah, berarti untuk mencari switch 1 ini adalah root bridge. Nah, bahwa untuk switch 2 dan juga switch 3 ini adalah non root bridge. Ini juga non root bridge. Nah, untuk root bridge berarti port-portnya di sini kita ganti warna saja menjadi pink, itu semuanya A. Artinya bahwa port root bridge itu designated port atau singkatannya seperti ini. DP. Artinya bahwa port root bridge itu dua-duanya pasti menyala atau pasti up. Nah, untuk non root bridge itu ada yang namanya root port. Oke, di sini kita ganti warna oranye. Nah, untuk root port itu artinya adalah port yang paling cepat terhubung pada root bridge. Artinya untuk switch 2 itu port yang paling cepat yaitu FA01. Nah, untuk switch 3 itu port yang paling cepat yang sampainya pada root bridge yaitu FA01 juga. Artinya bahwa port FA01 di switch 2 dan switch 3 itu namanya adalah root port atau RP. Nah,
root port ini statusnya adalah up atau menyala ya teman-teman, artinya sama seperti di site netted port. Berarti yang harus di blocking itu dari FA02 ini, gitu ya teman-teman. Nah, untuk mencari port yang di blocking lagi itu kita harus mencari lagi dibandingkan dari priority-nya dengan MAC address-nya. Seperti kita mencari yang namanya root bridge ya teman-teman. Oke. Berhubung di sini CC lebih besar berarti B yang menang. Artinya yang di sini adalah di site netted port, artinya adalah menyala. Nah, untuk di switch 2 ini namanya adalah alternate port ya teman, artinya adalah port cadangan. Gitu ya teman-teman. Gitu untuk teori blockingnya. Oke, saya akan mencoba membahas kembali. Kita coba hapus dulu semuanya. Oke, misalkan di switch 1 ini adalah MAC address-nya A. Nah, untuk switch 2 MAC address-nya adalah B. Untuk switch 3 MAC address-nya C. Oke, kita cari dulu yang namanya root bridge. Nah, untuk root bridge itu adalah raja ya teman-teman. Yaitu untuk mencari root bridge kita harus mencari dari priority terkecil. Karena priority terkecilnya sama 3, 2, 7, 6, 8 semuanya. Jadi di sini kita akan mencari yang namanya MAC address terkecil. Dalam hal ini switch 1 itu MAC address terkecil ya teman-teman. Jadi switch 1 itu adalah yang namanya root bridge. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk port dari root bridge ini up ya teman-teman. Untuk port root bridge itu adalah namanya designated port. Oke, nah untuk di switch 2 dan switch 3 itu namanya adalah non root bridge ya teman-teman. Atau ini NR. Paham ya teman-teman sampai sini? Oke. Nah, untuk non root bridge ini dari switch 2 dan juga switch 3 ada yang namanya root port. Nah, root port itu adalah port yang terhubung kepada root bridge atau port yang tercepat terhubung kepada root bridge. Dalam hal ini untuk switch 2, port yang paling cepat terhubung kepada root bridge itu adalah FA01. Untuk switch 3 juga FA01 yang paling tercepat ke root bridge. Nah, ini namanya adalah root port. Root port ya teman-teman. Root port. Berarti yang akan di blocking itu ada di sini. Di FA02 ini yang di antara switch 2 dan juga switch 3. Oke. Nah, untuk mencari blocking port lagi itu kita harus mencari dari bridge ID-nya lagi. Nah, untuk mencari bridge ID-nya lagi itu dari priority terkecil dan juga MAC address terkecil. Karena priority-nya sama, kita cari dari MAC address terkecilnya. Yaitu di sini adalah B yang paling kecil. Oke, jadi untuk FA02 ini akan menyala ya teman-teman. Untuk namanya adalah designated port sama seperti yang di root bridge. Berarti yang di FA02 ini di switch kedua itu akan di blocking ya teman-teman. Untuk namanya adalah alternate port. Gitu ya teman-teman. Nah, itu teori menentukan blocking port pada spanning tree protocol. Oke, untuk di video selanjutnya kita akan mencoba praktek ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita langsung saja praktik pada teori blocking port yang kemarin kita sudah bahas. Oke, namun sebelum itu kita cari dulu yang namanya adalah root bridge. Lalu untuk mencari root bridge itu kita harus mencari yang namanya bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID juga kita harus lihat dari priority terkecil. Nah, karena di sini prioritinya yaitu sama, yaitu yang 32768. Jadi kita harus mencari MAC address.
kita harus mencari dari MAC address terkecil ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, itu untuk mencari root bridge. Oke, di sini kita akan mencari dulu MAC addressnya. Kita masuk pada switch 1 ya. Ke CLI, di sini kita masuk ke mode privilege. Kalian ketikkan yaitu show interface pelan 1. Oke. Di sini ada yang namanya address is. Ini artinya MAC address ya teman-teman. Kalian kita copy ya teman-teman. Ini adalah MAC address pada switch 1. Kita coba tambahkan teksnya di sini bahwa ini adalah MAC address dari switch 1. Oke, kita coba lihat MAC address di switch kedua. So interface LAN 1. Oke. Nah, di sini ada yang namanya address is, baru di sini adalah MAC addressnya. Oke, kita coba copy lagi. Lalu di sini kita masukkan. Oh, maaf ya teman. Oke, itu untuk MAC address pada switch kedua. Kita coba lihat MAC address di switch ketiga. So interface LAN 1. Nah, di sini ada address is. Nah, di sini ada MAC addressnya. Address is baru MAC addressnya. Kita copy. Kita coba tambahkan lagi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa dari MAC address terkecilnya yaitu adalah dari switch kedua. Karena switch 2 di sini bisa lihat bahwa 0001 bahwa artinya adalah nilainya 1. Nah, untuk switch pertama yaitu MAC addressnya 0060. Artinya adalah 60. Nah, untuk di switch ketiga 00D0 artinya nilainya adalah 13. Ini seharusnya 10 ya teman-teman. Sepertinya ini ngebug. Artinya root bridge-nya berada di switch yang kedua. Oke. Di switch yang kedua ini artinya adalah root bridge. Artinya adalah rajanya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman untuk switch kedua ini. Artinya untuk port-port pada switch kedua ini adalah designated port. Oke. Dan untuk di FA02 juga designated port. Nah, untuk di switch 1 ini artinya adalah non root bridge. Kita singkat saja ya teman-teman pengetikkannya. NRB. Harus caps lock ya teman-teman. Oke, di switch ketiga juga non root bridge. Maaf ya teman-teman, saya sedang pilek. Sebentar ya teman-teman. Oke. Kita akan mencari root portnya pada switch ketiga dan juga switch ke-1. Nah, root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini, untuk switch 3 root portnya adalah FA01 yang paling tercepat ke root bridge-nya. Dan untuk switch pertama, yaitu root portnya yang paling cepat terhubung ke switch root bridge itu adalah FA01. Sama ya teman-teman, kita coba masukkan root port. Oke. Dan juga di sini. Berarti yang di blok ini di FA02 ini di switch pertama
dan juga di switch ketiga di FA02. Nah, di sini kita akan mencari lagi bridge ID-nya yang terkecil untuk menentukan port yang di blocking. Oke, dalam hal ini adalah nilainya 13 dan ini adalah seharusnya nilainya 10 ya teman-teman. Itu berarti kalau ini kita anggap 60, sebentar teman-teman. Oke, dalam hal ini nilainya harusnya 13, di sini 10 ya, anggap aja ya teman-teman. Berarti di switch pertama yang menang ya teman-teman. Artinya port FA02 ini di switch pertama ini akan menyala atau up. Artinya akan menjadi designated port ya teman-teman. Oke, kita coba salin. Oke, berarti di switch pertama yang FA02 ini akan menjadi designated port, dan untuk di switch ketiga ini akan menjadi alternate port atau kabel yang di blocking ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita coba nyalakan lampu LED-nya. Kita buktikan bahwa teori ini benar atau salah. Kita masuk kepada option preference, lalu show link like, dan bisa lihat sendiri bahwa sekarang yang di blocking itu FA02 di switch ketiga. Gitu ya teman-teman untuk menentukan spanning tree protokol. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya COS ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan teori spanning tree protokol atau teori blocking port pada topologi ini. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya COS ya teman-teman. Kita coba tulis di sini COST. Nah, COS ini teman-teman yaitu sama seperti root port ya teman-teman. Nah, root port itu artinya port berapa yang paling tercepat menuju root bridge. Dalam hal ini di switch 1 ini root port yang paling tercepat menuju switch kedua atau root bridge itu adalah FA01. Nah, sebenarnya untuk switch pertama ini ada dua jalur yang bisa menuju root bridge, yaitu menuju FA01 yaitu langsung pada root bridge. Nah, yang kedua itu FA02 itu harus muter ya teman-teman, itu yang terlihat. Namun di sini ada port yang paling tercepat. Namun di sini untuk melihat yang paling tercepatnya ke root bridge itu dilihat dari COS. Nah, COS ini adalah berdasarkan bandwidthnya ya teman-teman. Misalkan di sini adalah 10 MB, berarti COS-nya yaitu adalah 100. Berarti untuk 100 MB COS-nya yaitu adalah 19. Lalu untuk COS 1 GB yaitu COS-nya adalah 4. Gitu ya teman-teman. Itu adalah COS-nya. Nah, untuk masing-masing ini itu semuanya adalah 100 MB kecepatannya atau bandwidthnya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, nah untuk membuktikannya kita coba lihat. Kita buka pada switchnya. Lalu di sini kalian ketikkan show spanning tree, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa sebentar, bahwa di sini cosnya adalah 19. Oke, artinya bahwa kecepatannya itu adalah 100 MB. Nah, untuk FA01 itu root port, bahwa FA01 itu adalah
port. Nah, untuk FA02 adalah designated port. Gitu ya teman-teman. Itu adalah untuk yang switch pertama. Oke, misalkan kita coba hapus port link yang menuju utamanya. Oke, kita hapus di sini. Nah, kalau kita hapus link utamanya atau port pertamanya, nanti itu di switch FA02 ini atau di switch pertama dalam interface FA02 ini akan menjadi root portnya ya teman-teman, dan alternate portnya akan menyala. Nah, untuk menyalanya itu membutuhkan 50 detik ya teman-teman. Kita fast forward saja untuk mempercepatnya. Lalu enter atau klik ya teman-teman. Oke, sekarang sudah menyala. Kita coba lihat seperti tadi ya teman-teman. Costnya menjadi berapa? Lalu enter. Nah, costnya ini 38 ya teman-teman. Artinya bahwa di sini costnya adalah 38. Kenapa bisa jadi 38? Karena di sini 19 ditambah 19 jadi 38. Gitu ya teman-teman. Untuk memperhitungkan costnya. Nah, kita coba hubungkan lagi. Kita fast time forward. Nah, ini akan mati. Lalu di sini kita coba lihat lagi ya teman-teman. So spanning tree. Nah, bahwa di sini costnya sudah menjadi 19. Artinya kecepatannya jadi 100 MB lagi. Gitu ya teman-teman, itu untuk penjelasan tentang cost. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya manipulasi bandwidth. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba belajar manipulasi bandwidthnya ya teman-teman. Nah, karena di sini masing-masingnya adalah 100 MB, itu costnya berarti adalah 19 ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba manipulasi bandwidthnya. Oke, kita langsung saja coba masuk kepada switch pertama. Misalkan di sini root bridge-nya adalah atau root port-nya adalah FA01, lalu kita masuk interface. Oh, kita masuk ke mode global configuration dulu ya teman-teman. Oh, conf tema ya teman-teman, maaf. Lalu kita masuk interface FA01. Lalu kalian ketikkan di sini speednya adalah 10. Oh, kita harus ketik manual ya teman-teman sepertinya. Speednya 10. Oh, sebelum itu kita tanda tanya dulu agar kita tahu ya teman-teman. Di sini kita 10 saja ya teman-teman. Tidak usah mengetikkan Mbps-nya. Lalu kita enter. Oke, kita coba exit. Kita coba cek show spanning tree. Kita coba lihat. Oh, maaf, kita harus exit dulu. Show spanning tree. Nah, bisa lihat di sini bahwa FA01 ini costnya adalah 100 ya teman-teman. Artinya 10 MB. Namun ini akan menjadi mati, akan menjadi alternate port, karena di FA2 ini adalah lebih cepat ya teman-teman. Di FA2 ini lebih cepat costnya daripada yang di FA01 ini. Jadi yang akan diblok kayak gitu adalah FA01. Kita coba lihat. Teman-teman bisa lihat bahwa alternate portnya menjadi di sini ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, menjadi berputar. Oke. Nah, kita coba hapus link yang di sininya ya teman-teman. Oke, kita hapus. Nah, di sini akan menyala ya teman-teman, dan di sini kecepatannya menjadi 10 Mbps. Gitu ya teman-teman, itu adalah manipulasi costnya atau manipulasi bandwidth. Oke, kita kembalikan
pada semula lagi, lalu di sini menjadi 100 MB, lalu di sini kita konfigurasi lagi interface FA01 nya, conf t interface FA01. Oh, astagfirullahaladzim, salah ngetik ya teman-teman. Interface FA01, speednya menjadi 100. Oke, kita coba lihat do show spanning tree atau spa. Kita X do astagfirullah, do show spanning tree itu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Do show spanning tree. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di sini costnya sudah 19 lagi ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, itu untuk manipulasi bandwidthnya ya teman-teman. Nah, di sini root portnya akan menjadi menyala lagi ya teman-teman, tidak akan diblocking lagi. Kita fast time forward dan bisa lihat sendiri bahwa sekarang sudah menyala atau kembali lagi ya teman-teman, seperti awal. Gitu ya teman-teman. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba manipulasi root bridge. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba belajar apa yang namanya manipulasi root bridge. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas cara manipulasi bandwidth, yaitu dengan mengkonfigurasi hostnya ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, teman-teman tahu bahwa root bridge itu dicari dari bridge ID-nya ya teman-teman. Nah, bridge ID dicari dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Nah, teman-teman tahu bahwa setiap apa ya? Setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Nah, teman-teman, misalkan di sini untuk switch 2 ini yaitu switch lama dengan tahun 2012 misalkan ya teman-teman, ingin menambahkan switch 3 dengan switch yang pada tahun 2022. Sudah pasti bahwa MAC addressnya lebih kecil dari switch yang dulu ya teman-teman, daripada switch yang sekarang. Dari segi performance, bahwa switch baru itu pasti lebih bagus daripada switch yang lama ya teman-teman. Karena hal itu kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, di sini konfigurasinya yaitu dari priority-nya, bukan dari MAC address-nya. Oke, kita langsung masuk saja pada switch 3. Kita masuk pada mode type CLI. Lalu kita masuk kepada mode privilege dan masuk pada mode configuration. Oke, di sini kita ketikkan spanning tree VLAN 1 karena di sini kita masuk yang VLAN pertama ya teman-teman, defaultnya sama semuanya. Oke, kita langsung masuk saja, enter. Oh, maaf, harusnya ini priority. Di sini teman-teman bisa tanda tanya. Teman-teman bebas memilihnya dari 0 sampai 61440, tapi ini harus increments of 4096, artinya harus dalam kelipatan 4096. Oke, di sini kita ngawur saja, coba 187. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dikasih tahu yang karena by default priority-nya adalah 32768.
Nah, kita akan setting menjadi 28672. Karena di sini untuk mencari root bridge yaitu priority yang terkecil ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Dua tujuh delapan dua delapan enam tujuh dua ya teman-teman. Oke, lalu enter. Oke, nah kita coba lihat di sini fast temperate ya teman, bahwa di sini tadi alternative portnya yang diblokir sekarang berpindah menjadi di sini. Teman-teman tahu kan bahwa switch 3 itu sekarang menjadi root bridge ya teman-teman, bahwa di sini akan menjadi designated port di FA02 dan juga FA01. Nah, di switch 2 itu FA02 nya akan menjadi root port, karena port yang paling tercepat menuju switch 3 atau root bridge itu FA02. Untuk di switch 1 itu root portnya ada di FA02, karena yang paling cepat terhubung ke root bridge itu ada di FA02. Nah, di sini pada switch 2 dan juga switch 1 akan dibandingkan dengan priority terkecilnya ya teman-teman, atau MAC address terkecil. Berhubung switch 2 menang, jadi FA01-nya itu menjadi designated port. Dan untuk FA01 ini menjadi alternative port. Di blocking ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Itu cara mengkonfigurasi atau manipulasi root bridge. Oke, kita kembalikan dulu saja ke semula ya teman-teman. Kita ketikkan no spanning tree VLAN 1 priority. Oke teman-teman, priority, lalu enter. Oke, sudah selesai. Di sini juga kita coba cek. Oke, kita coba fast temperate. Di sini sudah kembali lagi menjadi alternate port yang di sini ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Itu adalah cara konfigurasi manipulasi root bridge pada Cisco. Pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya pengenalan perfilan spanning tree, atau bisa kita sebut juga PSTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya manipulasi root bridge. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba belajar perfilan spanning tree. Kita coba ketik ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya sedang flu. Perfilan spanning tree. Teman-teman bisa disebut juga sebagai PVS TP. Nah, perfilan spanning tree ini seperti namanya yaitu informasi. Sebentar. Nah, perfilan spanning tree ini seperti namanya yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Dalam hal ini kita mencoba pada VLAN pertama. Misalkan di sini kita coba buat VLAN kedua ya teman-teman. VLAN 3. Oke. Oh maaf, harusnya VLAN 2 dulu ya teman-teman. Exit VLAN 2 sama saja ya teman-teman. Oke, kita coba cek do show spanning tree atau SPA. Oke, itu bisa kita lihat di sini.
bahwa ada, sebentar ya teman-teman, VLAN pertama ada informasi spanning tree-nya. Oke. Dalam hal ini kita bikin semuanya terang ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam hal ini kita akan mencoba bikin semuanya terang ya teman-teman, karena ini akan menjadi perfilman. Oke, kita coba setting interface range FA01 sampai 2. Oke, kita lihat, oke benar. Kita jadikan terang, switch port mode terang. Oke, itu untuk yang di switch ketiga. Kita setting juga di switch pertama. Interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Oke, lalu kita bikin juga di switch 1 VLAN 2 dan juga VLAN 3. Oke, selesai. Kita coba setting di kedua juga ya teman-teman. Konfigurasi terminal interface range FA01 sampai 2. Lalu di sini kita mode terang, switch port mode terang. Setelah itu kita bikin VLAN 2 ya teman-teman. VLAN 2 dan juga VLAN 3. Oke. Udah bikin, di sini kita coba buktikan atau kita cek informasi per VLAN spanning tree-nya sudah ada. Yaitu kita coba buktikan do show spanning tree, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ini untuk informasi VLAN yang pertama dan ini informasi spanning tree pada VLAN kedua ya teman-teman. Kita coba spasi dan ini ada informasi untuk VLAN ketiga ya teman-teman. Jadi ini sudah beres ya teman-teman. Kita coba cek di yang lain juga ya teman-teman. Do show spanning tree. Oke, di sini sudah 1, 2, 3. Oke, sudah ada ya teman-teman. Kita coba cek lagi di sini. Do show spanning tree. Oke, sudah ada semuanya ya teman-teman. Sudah ada 1, 2, 3. Sudah ada semua ya teman-teman informasinya. Oke, gitu ya teman-teman. Itu untuk sampai sini teman-teman sudah tahu ya bahwa per VLAN spanning tree-nya itu adalah per VLAN spanning tree. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya manipulasi root bridge pada tiap-tiap VLAN-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencoba atau belajar yang namanya per VLAN spanning tree. Nah, pada kali ini kita akan mencoba konfigurasi manipulasi root bridge pada per VLAN. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk VLAN 1 itu root bridge-nya masih tetap di switch kedua. Namun untuk yang di VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada di salah satunya. Oke, di sini misalkan mempunyai sebuah dua komputer pada tiap-tiap switch-nya. Gitu ya teman-teman, misalkan. Oke, misalkan di sini kita tambahkan warnanya. Di sini warna kuning misalkan. Teman-teman. Maaf, ini di sini harusnya ganti fill color. Nah, yang di PC 0 ini akan menjadi VLAN pertama. Lalu yang di PC 1 yaitu VLAN yang kedua. Oke. PC 2 jadi VLAN yang kedua.
Lalu yang terakhir di PC 3 ini akan menjadi VLAN pertama. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, misalkan kita untuk di VLAN pertama mau mengirimkan paket pada VLAN pertama, yaitu sudah pasti akan mengirim lewat link utama, yaitu FA1 lewat FA1 lalu sampai ke PC3 ini. Nah, untuk yang VLAN kedua, PC1 akan mengirimkan kepada PC2, itu juga sama ya teman-teman. Pasti akan lewat juga yang di sini di link utama. Berarti untuk yang di sini itu tidak dilewati ya teman-teman, atau tidak dipakai. Karena itu misalkan untuk VLAN pertama itu akan lewat sini link utama. Nah, untuk VLAN yang kedua ini akan lewat dari switch 2 ke FA0/2 ke switch 3 lalu ke switch pertama. Lalu ke sini lalu akan menuju ke PC yang ini. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk di VLAN kedua itu artinya di salah satu port yang di sini itu akan di blocking ya teman-teman. Nah, untuk memblocking itu artinya kita harus bikin root bridge pada di VLAN kedua. Yaitu root bridge-nya adalah switch 3. Oke, kita coba kepinggirkan dulu nama-namanya ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Sebentar. Oke. Kita buat perhitungan kembali. Nah, teman-teman tahu ya bahwa untuk menjadi root bridge itu artinya pada dua portnya akan menjadi designated port atau menjadi up ya teman-teman. Lalu di sini di switch 1 itu FA2-nya yang menuju root bridge-nya adalah menjadi root port. Dan untuk di switch 2 juga bahwa FA02 yang paling tercepat menuju root bridge itu akan menjadi root port. Nah, berarti di FA01 antara switch 2 dan juga switch 1 itu akan menjadi alternate port atau di blocking ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasinya pada switch 3. Di sini kita masukkan spanning tree VLAN 2. Prioritinya kita coba tanda tanya dulu karena saya belum hafal. Oh maaf, seharusnya 1 2 3 1 ya teman-teman, karena saya belum hafal ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini kita pakai yang 24576 ya teman-teman. Oke, kita coba copy. Oke, kita langsung saja spanning tree VLAN 2 priority. Oke, kita langsung masukkan saja nomornya ya teman-teman. Oke, lalu enter. Oke teman-teman, kita coba fast time forward. Teman-teman bisa lihat ya bahwa sekarang di sini menjadi hijau, artinya menyala ya teman-teman. Nah, kenapa menyala? Kita coba buktikannya teman-teman di sini. Kita coba do show spanning tree. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa fokus pada VLAN 2 ya teman-teman. Nah, di VLAN 2 itu adalah this bridge is the root, artinya bahwa di switch ketiga ini pada VLAN kedua artinya menjadi root bridge. Gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada FA1 dan FA2-nya di designated port. Artinya up ya teman-teman. Oke. Kita coba lihat di switch pertama. X do show spanning tree. Oke, kita coba enter. Oke. Kita fokus pada VLAN 2 ya teman-teman ini. Nah, di VLAN 2 itu
Di sini dikatakan bahwa F02-nya itu menjadi root bridge ya teman-teman. Artinya berarti F02 itu menjadi root bridge. Artinya yang di sini itu menjadi root bridge ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita coba cek di switch kedua. Do show spanning tree lalu enter. Oke, kita coba lihat di VLAN kedua. Nah, di VLAN kedua itu artinya bahwa F02 itu menjadi root port. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini F02-nya menjadi root port. Nah, untuk F01 itu menjadi akan dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil atau priority terkecil. Karena priority-nya sama, jadi kita bandingkan menjadi MAC address-nya. Nah, di sini bahwa di switch kedua itu MAC address-nya 1 dan di switch pertama itu MAC address-nya 10 atau 60 ya, teman-teman. Berarti di switch kedua itu menang. Berarti yang diblok yaitu F01 pada switch pertama. Kita coba lihat lagi. Jadi teman-teman bisa lihat lagi bahwa F01 menjadi alternate port. Artinya port ini di blocking ya teman-teman. Untuk DEVA01 pada VLAN kedua di switch 1 gitu ya teman-teman. Itu adalah tentang pelajaran per VLAN spanning tree tentang manipulasi root bridge-nya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas apa yang namanya per VLAN spanning tree dan juga manipulasi root bridge pada per VLAN spanning tree. Nah teman-teman tahu kan bahwa di VLAN kedua itu kita sudah bikin settingan pada switch ketiganya yaitu menjadi root bridge. Dan untuk VLAN pertama itu root bridge-nya pada switch kedua. Nah kali ini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Kita coba hubungkan dulu komputer-komputernya. Kita masukkan kabelnya. Oke, kita sudah masukkan, lalu kita coba setting IP-nya. Misalkan di sini IP-nya adalah 10.10.10.1, lalu subnet maksudnya kita ambil 255.255.0. Oke, kita coba setting juga di PC 0. Misalkan di sini IP-nya adalah 20.20.20.1, lalu subnet maksudnya sama. Oke, di PC 2 juga kita setting sama ya teman-teman. 10.10.10.2, subnet boxnya juga sama ya teman-teman. 255.255 selesai. Lalu di sini kita coba setting juga. Oh, maaf teman-teman, hilang. Oh, seharusnya kita 20.2 ya teman-teman. Aduh, maaf, ini koma 20. Astagfirullahaladzim. Nice. 255.255.0. Oke, di sini kita langsung masukkan VLAN-nya. Di sini untuk di switch kedua ini untuk EVA 03 ini ya, di PC 0 ini akan masuk ke VLAN pertama ya teman-teman. Untuk EVA 03 ini akan menjadi yang di EVA 03 itu akan menjadi VLAN 2 ya teman-teman, karena di VLAN 1 itu sudah dipakai. Oke, kita coba interface. Nah, jadi liar kieu lu urang, cok.
coba cek interface EVA 0/4 switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Oke, kita coba masukkan juga interface FA 0/3 yaitu switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Oke, itu untuk di switch kedua. Oke, lalu kita akan setting juga di switch pertamanya, yaitu pada FA04 ini akan menjadi di VLAN kedua. Oke, exit interface FA04 switch port. Astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman, kurang fokus. Oke, itu interface FA0/4 switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Oke ya teman-teman, kita coba lihat bahwa FA04 itu sudah akses VLAN 2. Kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini VLAN 2 itu sudah masuk pada FA04. Oke, kita coba pengujian pingnya pada tiap-tiap komputernya. Di sini kita coba masuk pada real simulation. Kita masuk dari PC 0 akan mengirimkan paket kepada PC 3. Atau di PC 3 akan mengirimkan paket kepada PC 0. Oke, kita langsung coba saja. Teman tahu kan bahwa di sini akan mengirimkan pakai ARP, artinya di sini bahwa MAC addressnya belum kenalan ya teman-teman. Oke, teman-teman tahu kan bahwa untuk VLAN kedua itu jalurnya melewati, sepertinya arus dari PC 0 ya teman-teman, agar tidak pusing. Teman-teman tahu seharusnya dari VLAN kedua itu melewati jalur yang ini ya teman-teman, dari switch kedua ke switch ketiga lalu ke switch pertama ya teman-teman. Lalu baru dikirimkan. Nah, oke, kita coba buktikan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sudah kenalan di sini. Oke, baru akan dikirimkan paket ICMP-nya. Lalu diterima. Nah, setelah terima akan dibalaskan kembali. Lalu di sini akan terus successful ya teman-teman, artinya berhasil ya teman-teman. Oke, kita coba untuk di VLAN pertamanya ya teman-teman. Artinya bahwa VLAN pertama akan melewati link utamanya, itu dari switch ke 1, yaitu melewati ke switch kedua, ke switch ke 1, lalu langsung dikirimkan ke PC 2 nya. Oke, dikirimkan, dibalas kembali. Setelah dikembalikan akan mengirimkan paket ICMP, artinya adalah paket ping. Oke, kembali lagi, dibalas lagi, dan successful ya teman-teman, artinya berhasil. Gitu ya teman-teman, itu untuk konfigurasi atau pengujian ping per VLAN spanning tree. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya spanning tree atau STP 2 switch. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, pada video kemarin kita sudah membahas tentang spanning tree pada 2 switch. Nah, misalkan di sini untuk FA01 itu adalah link utamanya. Lalu ingin membuat link cadangannya dengan menggunakan FA02. Agar misalkan FA01 yang terputus itu akan bisa diganti dengan link cadangannya atau dengan FA02 ini ya teman-teman yang sudah dikonekkan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya. Artinya bahwa ada port yang di blocking. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa yang di blockingnya adalah pada switch, kita ganti nama dulu.
misalkan di sini adalah switch 2 ini aja, lalu yang di sini adalah switch 1. Nah, bahwa yang di blockingnya yaitu FA02 pada switch kedua. Oke, kita akan melakukan perhitungan spanning tree-nya ya teman-teman. Nah, untuk melakukan penghitungan spanning tree-nya, awal-awal kita harus mencari yang namanya adalah root bridge. Nah, ya, untuk mencari root bridge itu dilihat dari bridge ID-nya. Dan bridge ID itu dilihat dari priority terkecilnya atau MAC address terkecil. Dalam hal ini karena priority-nya sama yaitu 32768, berarti di sini kita akan mencari dari MAC address yang terkecilnya. Oke, kita langsung saja di sini kita akan cari. Kita exit dulu ya teman-teman. Atau kita end saja. So, spanning tree pelan 1. Oke. Kita coba cek dulu. So, interface pelan 1. Oke, bahwa ini MAC address untuk switch pertama ya teman-teman. Oke, kita bikin note. Oke, lalu kita coba cari MAC address di switch kedua. Oke, bahwa ini address ini adalah MAC address pada switch kedua. Kita bikin note lagi ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya bahwa ini di switch pertama bahwa 001 dan untuk di switch kedua yaitu adalah 0060. Artinya bahwa di sini adalah bahwa adalah 60. Oke, artinya berarti lebih kecil di yang satu ini ya teman-teman. Jadi di switch pertama itu menang, berarti switch pertama itu adalah root bridge. Nah, untuk root bridge itu semuanya designated portnya ya teman-teman. Untuk FA01 itu designated port, untuk FA02 itu designated port. Oke. Nah, di sini untuk switch 2 tentu saja ada yang namanya root port. Nah, untuk mencari root port itu artinya adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini untuk FA01 dan FA02 itu sama-sama terhubung ke root bridge ya teman-teman. Nah, di sini ada aturan baru yaitu kalau costnya sama yaitu 19, artinya kita akan mencari root portnya dalam interface yang terkecil. Nah, untuk FA01 dan FA02 itu port yang terkecilnya adalah FA01. Berarti untuk root port itu adalah FA01 dan untuk alternate port yaitu FA02. Nah, teman-teman paham ya? Berarti untuk topologi dua switch ini yaitu untuk menentukan root port dan alternate portnya yaitu menggunakan interface yang paling terkecil. Nah, teman-teman untuk yang seperti itu tidak berlaku pada topologi 3 switch. Nah, teman-teman misalkan untuk switch 2 itu menjadi root bridge dan sisanya itu menjadi non root bridge. Nah, misalkan di sini untuk switch 3 berarti yang di blockingnya yang di FA02 ya teman-teman. Untuk di plan 1. Nah, teman-teman untuk ke sini untuk di FA01 ini root portnya ya costnya 19. Kalau di FA02 itu berarti 19 dari FA02 ke ini ke switch 1 itu 19. Nah, dari sini menuju root bridge-nya ditambah juga 19. Artinya costnya adalah 38 untuk di yang FA02 ini ya teman-teman costnya. Gitu ya teman-teman, berarti tidak berlaku seperti ini di switch 3 switch. Teman-teman itu untuk spanning tree pada 2 switch. Di video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya manipulasi spanning tree pada 2 switch ini.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencoba spanning tree pada dua switch. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba manipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini pada switch pertama di port FA01-nya itu ingin blocking. Gitu ya teman-teman. Berarti yang harus dicari awal-awal adalah root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya dari switch pertama ke switch kedua. Karena yang root bridge ini pasti semua portnya akan menjadi designated port. Gitu ya teman-teman. Tidak ada yang blocking untuk di root bridge. Oke. Kita langsung saja di sini ketikan konfigurasi terminal. Teman-teman tahu ya bahwa untuk manipulasi root bridge-nya kita harus ketikkan spanning tree plan 1. Dalam hal ini kita menggunakan di plan 1 ya teman-teman, yaitu priority, lalu ketikkan angka ya teman-teman. Nah teman-teman bahwa tahu ya, untuk mengetikkan angka ini ada, misalkan kita hapus ya, kita coba tanda tanya di sini. Nah untuk root itu sama saja menggantikan priority-nya, namun kita tidak usah menggantikan angkanya. Oke, kita coba langsung saja root. Oke, di sini salah ketik ya teman-teman, maaf. Oke, di sini incomplete, berarti belum ya teman-teman. Oke, kita coba tanya ya teman-teman. Oke, oke. Setelah ditanda tanya, ada yang namanya di sini primary. Kok tidak muncul ya teman-teman? Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Ada yang namanya di sini primary atau secondary. Dalam hal ini kita mengkonfigurasi primary, artinya bahwa untuk switch kedua ini menjadi root bridge. Nah, untuk secondary itu menjadi non root bridge gitu ya teman-teman. Oke, kita di sini masukkan primary. Lalu enter. Nah, kita sudah selesai. Oke, kita coba cek ya. Do show span. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa root ID-nya menjadi 24577. Kita kan tahu bahwa default priority-nya yaitu 32768. Nah, di sini diganti menjadi 24577. Karena kita mengetikkan komen spanning tree plan 1 root primary. Nah, bisa dilihat di sini bahwa this bridge is the root. Bisa dilihat bahwa di sini menjadi root bridge ya teman-teman. Nah, untuk port-portnya semuanya menjadi designated port. Artinya menyala semua ya teman-teman. Oke. Berarti di sini dua-dua portnya menjadi designated port ya teman-teman. Berarti di FA02 di switch pertama menjadi alternate port. Untuk FA01 di switch 1 itu menjadi root port ya teman-teman. Dalam hal ini kita pingin FA01-nya itu menjadi alternate port ya teman-teman. Di situ kita akan mengkonfigurasi costnya. Oke, kita langsung saja masuk pada switch pertama. Lalu di sini kita ketikkan konfigurasi terminal. Kita masuk pada FA01. Oke, lalu enter. Oh maaf teman-teman, seharusnya interface ya teman-teman. Interface F01. Oke, di sini misalkan kita ketikkan speed ya teman-teman. Speed ini akan menjadi 10 MB. Oke, kita enter lalu exit. Kita coba cek di sini. Ini teman-teman orange artinya masih dalam sini.
Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Do, show, span. Untuk BLK itu artinya adalah blocking ya teman-teman. Untuk listening itu artinya di sini akan menyesuaikan portnya ya teman-teman gitu. Kita coba fast time forward. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Kita coba cek lagi di sini. Do, show, span. Nah, di sini sudah forward ya teman-teman, artinya sudah hijau ya teman-teman. Oke, itu adalah konfigurasi pada switch. Sekarang EVA01 pada switch 1 menjadi alternate port atau yang di blocking ya teman-teman, dan sekarang EVA02 nya menjadi root port. Gitu ya teman-teman, itu adalah konfigurasi manipulasi spanning tree pada dua switch. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya STP port test. Spanning tree port test. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya manipulasi spanning tree pada dua switch. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba belajar spanning tree port status. Artinya teman-teman tahu kan, tiap kita menghubungkan pada switch atau router itu akan menjadi warna oranye ya teman-teman. Nah, untuk warna oranye itu artinya kita di sini akan untuk menjadi warna hijaunya itu akan memakan beberapa tahap. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya teman-teman. Di sini ada yang namanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya teman-teman. Di sini ada yang namanya listening. Yaitu ini adalah akan mempelajari spanning tree-nya, apakah looping, apakah lancar, apakah tidak. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk mencapai tahap listening itu membutuhkan waktu 15 detik. Gitu ya teman-teman. Oke, setelah melewati tahap listening itu akan melakukan tahap learning. Nah, untuk learning itu sama ya teman-teman. Pelajari spanning tree-nya lalu sekaligus mempelajari MAC address-nya. Nah, untuk proses learning ini membutuhkan waktu 15 detik juga ya teman-teman. Setelah melewati proses listening dan juga learning, barulah akan menjadi forwarding. Artinya paket sudah bisa dikirimkan ya teman-teman. Untuk mencapai forwarding ini itu harus melakukan proses listening dan juga learning ya teman-teman, dengan masing-masing 15 detik. Total menjadi 30 detik. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk ingin menjadi warna hijau itu berarti harus melewati tahap ini dulu ya teman-teman, listening dan juga learning. Oke, kita coba ya teman-teman. Misalkan di sini kita coba di sini saja ya teman-teman. Kita coba cabut lalu kita arahkan pada EVA03 ya teman-teman. Kita coba. Oke. Di sini itu show spa. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa listening statusnya. Oke, kita coba ke atas. Kita coba lihat. Maaf teman-teman. So spa. Oke, coba lihat. Nah, ini sudah menjadi learning ya teman-teman. Atau belum ya teman-teman. Oke, kita coba cek ya teman-teman.
di sini masih learning ya teman-teman, EVA 03. Oke, kita coba cek lagi. Oke, di sini sudah listening ya teman-teman, maksudnya. Oke, kita coba cek terus sampai learning. Oke, sudah ganti learning. Kita coba cek terus ya teman-teman. Ke atas, ke atas, ke atas. Nah, di sini sudah forwarding ya teman-teman. Artinya sudah melewati pada tahap listening dan learning ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini untuk EVA 03 itu menjadi warna hijau ya teman-teman. Artinya sudah bisa mengirimkan paketnya. Nah, itu teman-teman untuk port statusnya ya teman-teman, spanning tree port statusnya. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya spanning tree port path. Artinya kan tiap kita menghubungkan kabel itu harus melewati listening dan juga learning ya teman-teman. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar ini tidak akan berwarna hijau atau men-skip melewati tahap listening dan juga learning. Itu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar port statusnya ya teman-teman pada spanning tree protocol atau kita sebut STP. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar port phase ya teman-teman. Kita coba ketikannya di sini ya teman-teman. Astagfirullah, maaf ya teman-teman. Oke, kita coba klik port phase. Port phase ini artinya adalah kita men-skip atau melewati proses listening dan juga learning ya teman-teman. Nah, untuk port phase ini berlaku hanya pada yang menyambung pada komputer. Gitu ya teman-teman. Kita coba langsung saja. Misalkan di sini untuk PC 4 kita bikin EVA 03-nya menjadi port phase. Oke. Kita langsung saja. Enak. Global configuration, interface EVA 03, lalu spanning tree port phase. Oke, kita coba enter. Nah, teman-teman dikasih tahu ya di sini, dikasih peringatan bahwa EVA 03 itu sudah menjadi port phase ya teman-teman. Tapi ini hanya akan berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti yang trunking itu harus melewati tahap listening dan juga learning. Untuk yang bukan trunking itu bisa menggunakan port phase ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita kan tahu bahwa di sini kita mencabut atau menyalakan kembali itu akan berwarna oranye ya teman-teman. Untuk kali ini karena sudah menjadi port phase itu tidak akan menjadi warna oranye. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, langsung ya teman-teman. Sekarang menjadi warna hijau. Berarti tahap listening dan juga learning itu di skip. Oke, misalkan kita setting juga di PC 5 ya teman-teman, belum menjadi port phase. Teman-teman bisa lihat ya di sini menjadi oranye. Kita harus menunggu 30 detik agar menjadi forwarding. Karena hal itu atau karena ini portnya terhubung pada PC atau komputer, kita tidak membutuhkan yang namanya listening dan juga learning. Oke, kita langsung saja konfigurasinya. Interface EVA 03, interface EVA 03, lalu spanning tree port phase, lalu enter. Oke. Di sini juga kita dikasih peringatan ya teman-teman bahwa EVA 03 itu sudah menjadi port phase, tapi hanya akan berefek jika interface ini tidak mode trunking ya teman-teman, atau bukan trunking. Oke, kita coba ya teman-teman. Tadi tahu kan ya teman-teman bahwa awal-awal kita saat mencoba menghubungkan kembali itu akan menjadi warna oranye. Nah, karena ini sudah menjadi port phase, kita coba hubungkan dan sekarang tidak menjadi oranye ya teman-teman, langsung menjadi hijau. Itu melewati listening dan juga learning, langsung forwarding ya teman-teman, atau hijau. Itulah yang namanya port phase. Oke teman-teman, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya apa ya teman-teman, lupa.
channel-channel. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.